Makise Kurisu pernah ditanya sama OKB, lu mau nggak mengirim email ke masa lalu untuk merubah semua kegagalan, semua kekurangan, semua kesalahan yang pernah dibuat di masa lalu? Terus dia jawab, gak mau. Kenapa gak mau? Beda sama Daru, beda sama Feris, sama Ruka, sama Moeka, sama ya sebut itu. Kenapa dia gak mau? Terus dia jawab, semua kegagalan, semua hal-hal buruk, semua hal-hal baik, semua kesalahan yang pernah dilakukan di masa lalu, itulah yang membentuknya sebagai Kurisu saat itu. Sebenarnya gue udah nonton Steins Gate itu dari zaman SMP. Tapi waktu itu mungkin karena masih muda dan juga masih nggak ngeh sama hal-hal yang kayak gitu, jadi gue kayak ya udah nggak ngeh dan nggak mention sama sekali terkait hal itu, nggak keinget sama sekali terkait itu. Nah kemarin setelah udah bertahun-tahun kemudian udah kerja gue main VN-nya, visual novel. Kenapa? Karena kangen ceritanya, kangen, penasaran, coba main visual novel. Dan memang banyak rute-rute baru, banyak dialog-dialog baru yang beda sama animenya. Dan satu kalimat itu yang buat gue inget akan satu hal. Kayak ini satu hal yang penting gitu. Dan ternyata relate banget sama kehidupan sekarang. Si Kurisu yakin bahwa segala sesuatu yang dia udah jalani selama ini itulah yang menjadikan dia seorang saintis, menjadikan dia sebagai karakter yang tsundere, ketemu OKB dan sebagainya, begitu. Dan itu juga sebetulnya relate sama kita. Contoh, kita kasih contoh biar gampang. Gue pribadi, waktu itu pas skripsian, ada banyak kendala waktu itu. Set gitu kan. Entah kendala birokrasi, entah kendala dosen, entah kendala penelitian dan sebagainya yang menjadikan gue lulusnya agak extend begitu. Nah, dulu gue galau kayak wah teman-teman udah pada lulus, udah pada wisuda, udah pada kerja. Kok gue masih skripsian, kok gue masih di kampus, gue masih ikut-ikut event-event dan sebagainya. Maksudnya jadi panitia-panitia gitu, kayak orang yang telat, mahasiswa yang telat ikut kepanitiaan gitu. Dan sempat galau, tapi ingat lagi gitu loh kesini, makin ingat. Sekarang alhamdulillah udah selesai, udah kerja, udah lulus, udah alhamdulillah, tapi belum wisudaan. Cuma itu semua masalah udah selesai. Dan ketika gua udah ada di tahap bebas dari masalah itu, gua mulai tersadar, oh ternyata kayaknya ada hal-hal yang memang hal-hal buruk itu nggak semuanya buruk, begitu. Jadi kalau katanya Steve Jobs dia bilang kita perlu pakai metode connecting the dots, gitu. Satu peristiwa ini, 1, 2, 3, ada 3, 4, 5 peristiwa, begitu yang terjadi di kehidupan kita. Nah, pakai istilah Steve Jobs, maaf kalau salah, cuma gue ingat Steve Jobs. Dia bilang connecting the dots. Setiap peristiwa ke peristiwa lainnya sampai ke hari ini, sampai sekarang gue akhirnya memutuskan untuk bikin video ini, itu membawa pada satu pengalaman selanjutnya yang saling beruntun, jadi saling nyatu semuanya, saling connecting, begitu. Dan ini yang gue rasakan sekarang. Saat skripsian waktu itu benar-benar galau. Pokoknya lagi ngolah data, banyak kepotongnya, banyak liburnya, dan akhirnya nggak bisa selesai dalam tepat waktu. Mungkin sekitar 4-5 bulan tuh ya nggak ngapa-ngapain yang penulisan yang progresif atau yang signifikan, kayak sekedar nulis aja gitu. 4-5 bulan. Nah, tapi dengan kegalauan gua tentang skripsi, ada hal-hal lain yang ternyata gua dapatkan. Ini mungkin klise, ya semua orang pernah, tapi semua orang pasti merasakan, cuma nggak semua orang menyadari dan nggak semua orang bisa ambil pelajaran dari situ.
Nah saat gue lagi nganggur, banyak struggle dan sebagainya, adalah tawaran untuk jadi panitia gitu. Sebut saja panitia event internasional yang diadakan oleh Direktorat Internasional di kampus gua di IPB, dan somehow gua akhirnya coba untuk apply, dan ternyata bisa masuk, bisa di accept apply gua gitu. Jadi kayak oke, sekarang nganggur, skripsi berkurus, cuma yuk coba kita kita alihkan pikiran kita dari skripsi, dari penelitian, yuk kita coba buat event lain di tempat lain yang itu nggak ada relate-nya sama sekali sama penelitian. Jadi betul-betul event internasional, kita mengundang banyak mahasiswa asing dari berbagai kampus di dunia internasional gitu ya. Terus kayak diadakan di IPB, dan uniknya itu satu-satunya kesempatan event ini kayak event di Tokyo Nodai yang udah lama berjalan gitu. Terus tiba-tiba ayo kita bikin di IPB. Nah IPB makanya jadi hostnya, jadi tuan rumahnya. Dan waktu itu cuma sekali-sekalinya IPB dapat kesempatan hostnya, karena tahun-tahun sebelum dan setelahnya itu semua di Tokyo gitu. Dan tiba-tiba gue masuk, kayak tiba-tiba gitu kan. Long story short, ternyata dari situ banyak muncul kenalan-kenalan baru, banyak muncul teman-teman baru, banyak muncul koneksi-koneksi baru yang akhirnya menjadikan gue kayak it's not bad, it's not that bad gitu loh. Agak sedikit extend tapi ketemu orang-orang dari berbagai macam negara gitu, dan ketemu teman-teman IPB yang punya otak cerdas dan lain sebagainya gitu gitu ya. Jadi kayak it's not bad gitu kan. Dan setelah event itu selesai, clear semua, selesai, gue masuk lagi event-event lainnya. Tetep karena mungkin udah kenal di event sebelumnya, gue masuk ke event lain yang sama-sama nge-handle event internasional. Dan itu beberapa event, 1, 2, 3, jebret, 4 dan sebagainya. Berapa event tuh selama masa gue nganggur skripsian. Dan dari itu gue banyak banget dapet temen yang akhirnya jadi temen deket. Bahkan orang-orang yang gue pikir nggak akan ketemu, nggak akan berteman, nggak akan berkontakan, jadi temen dan ya itu malah jadi temen dekat gitu. Jadi orang-orang yang sama sekali gue nggak pikirin bakal jadi temen kenal, malah jadi temen dekat gitu. Tiba-tiba gue punya sahabat dari Prancis, tiba-tiba gue punya sahabat dari Jepang, tiba-tiba gue punya sahabat dari Korea. Kayak bentar, ini kayaknya nggak masuk dalam planning planning gue selama jadi mahasiswa gitu. Jadi punya sahabat dari berbagai negara kayak itu nggak ada sama sekali kepikiran. Kalau keluar negeri ya ada kepikiran, cuma nggak berpikir bakal dapet temen sahabat dari orang-orang luar negeri gitu kan. Dan hal itu yang buat gue kayak makin kesini kok kayaknya ada satu hal yang punya titik-titik yang bawa gue akhirnya kesini di posisi ini sekarang. Dan sekarang alhamdulillah gue lagi kerja, lagi bantu-bantu di Direktorat Internasional, tempat dulu gue ikut menghandle event-event mereka begitu. Dan ya alhamdulillah gue sangat enjoy dengan kerjaan gue, dengan segala dinamika internasionalnya gitu. Dan ya berbagai hal tersebut di dalam kerjaan gue ini malah menumbuhkan satu keinginan untuk kayaknya gue harus keluar negeri deh gitu. Jadi ada satu visi lain, ada satu goals lain yang akhirnya semakin menguat ketika gue di sini begitu. Jadi gue mau coba itu aja sih, kayak bagaimana kalimat si Maki Sikurisu ini sebenarnya gue nyadar sebelum main VM sih sebenarnya. Gue nyadar semua hal ini, connecting method ini sebelum main VM. Cuma pas main VM StanceGate itu kayak bentar kok kayak relate satu hal, dan gue rasa kayaknya ini perlu disampaikan di sini gitu. Jadi ya gue sangat-sangat menyadari bahwasannya nggak semua kesalahan dan kegagalan yang lu lakukan atau yang terjadi di masa lalu itu akan menjadikan lu seorang failure di depan. Gue juga banyak banget nemu
kesalahan-kesalahan. Contohnya kayak misalkan entah itu gue masuk satu organisasi, ketemu orang, gue ngerasa gak becus, gue jadi ketua ngerasa gak becus, gue ngerasa jadi teman gak becus, gue ngerasa jadi rekan gak becus. Cuma lambat laun gue mulai bisa merasakan apa sih pelajaran yang dapat dari kegagalan itu. Jadi ya itu aja mungkin buat anda semua. Asik, Mario Teguh Raffi, asik. Buat teman-teman semua yang gue nggak tahu anda siapa, yang ngerasa lagi kayaknya gue banyak mess up deh, gue banyak kegagalan deh, gue banyak hal-hal yang bikin orang lain sedih deh, atau bahkan gue sedih deh. It's okay, no problemo, nggak apa-apa sama sekali, karena tadi kita harus bisa connect dot. Setiap kesalahan, setiap kejadian, mau itu baik mau itu buruk, pasti ada satu hal yang bisa kita konekkan dan bisa kita ambil pelajaran dari situ. Nah, kadang orang itu ini jadi makin panjang. Kadang orang itu salah nangkep mengambil pelajaran itu sekadar mengambil pelajaran. Oh, apa hikmahnya dari kejadian ini? Oh, apa kejadian? Misalkan gue kayak tadi, kenapa gue nggak skripsian tepat waktu, selesai tepat waktu? Karena mungkin ada pelajaran. Misalkan kayak mungkin gue harus lebih sabar, gue harus lebih tenang menghadapi hidup. Enggak sebatas itu, tapi kita bisa konekkan gitu. Kita bisa konekkan dengan event-event lainnya yang terjadi setelah atau sebelum kejadian tersebut. Jadi kuncinya satu, konekkan. Dan bagaimana cara mengkonekkannya supaya nggak ditelan sama ego, supaya nggak ditelan sama pikiran buruk, sama negatif, sama anxiety, sama overthinking dan sebagainya. Jawabannya satu dan sangat simpel, husnuzon. Husnuzon sama Allah, husnuzon sama Tuhan, berbaik sangka sama segala rencananya. Nah, dari situ kita bisa mulai, bentar, kalau gua skripsian gagal, apa mungkin Allah jahat sama gua ya? Enggak juga, bukan begitu. Tapi karena kita berusaha untuk husnuzon, bukan suuzon, makanya kita bisa connect itu. Oh, jangan-jangan karena ini, jangan-jangan buat itu, dan sebagainya. Jadi itu aja teman-teman, husnuzon sama segala apa yang terjadi di kehidupan kita.